Renyah dan manis, padahal ini cuma 2 bahan ya mak ya. Niatnya sih bikin mau buat untuk isian toples lebaran, tapi ternyata sehari aja udah ludes ya. Oke, karena cuma 2 bahan, di sini saya menggunakan kulit pangsit ya mak ya. Masukkan sumpit ya ke dalamnya, langsung aja digulung seperti ini. Untuk perekatnya kita hanya menggunakan air aja ya mak ya. Jadi langsung aja setelah digulung kita rekatkan. Kita lakukan sampai dengan habis ya. Oke, sekali lagi kita buat ya. Jadi masukkan sumpitnya, kita gulung seperti ini, langsung aja kita rekatkan dengan air supaya nanti kalau digoreng itu nggak buka ataupun ambiar. Setelah itu langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera. Panaskan secukupnya minyak, tambahkan dengan kurang lebih 4 sendok makan gula pasir ya. Kita masak menggunakan api sedang sampai gulanya ini membentuk ataupun menjadi karamel ya, warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau sudah menjadi karamel, langsung aja kita masukkan ini untuk kulit pangsit yang sudah kita potong-potong tadi. Kita goreng aja terus ya sambil diaduk-aduk supaya semua gulanya bakalan nempel ke pangsitnya. Kalau ada yang nanya ntar abis ini gulanya masih bisa dipakai, nggak bisa ya mak ya. Gulanya itu bersih banget, jadi bisa digunakan untuk ngegoreng apapun ataupun masak juga bisa ya. Langsung lanjut aja, kalau nempel satu sama lain dipisahkan agar nggak bersatu padu gitu. Oke, setelah itu langsung aja setelah dingin langsung kita bisa masukkan ke dalam toples yang kedap udara ya mak ya, agar hasilnya itu tetap renyah dan ini rasanya itu manis dah. Pokoknya ini enak banget deh ya, manis renyah gitu. Ini cocok banget untuk isian toples lebaran. Ini beneran rasanya tuh seger banget dan juga gurih. Masaknya tuh gampang banget ya. Yang pertama, iris-iris dulu untuk jahenya beserta dengan bawang bombay dan juga bawang putih. Untuk bawang putihnya saya cincang ya. Langsung lanjut, kita potong-potong untuk tahunya kecil-kecil aja dan kita tumis untuk perbumbuan yang sudah kita iris-iris tadi ya. Kita tumis semuanya sampai dengan harum. Kalau udah harum, masukkan 1 kaleng sarden. Untuk sardennya opsional ya. Langsung aja kita hancurin ya untuk ikan sardennya. Kalau udah seperti ini langsung aja aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan tambahkan kurang lebih dengan 750 ml air. Kita tunggu ya untuk airnya masuk semua dan masukkan juga untuk tahu yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan juga untuk jamur enoki yang sudah dicuci bersih ya. Dan langsung lanjut, kita seasoning dengan bumbu tambahnya itu ada lada bubuk, sedikit gula pasir, garam, dan kita masukkan untuk 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Tambahkan juga dengan ini saya ada daun kucai. Kalau teman-teman gak ada daun kucai boleh banget diganti dengan daun bawang ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata, koreksi rasa. Kalau sudah mendidih dan jamur semuanya itu udah matang, langsung aja matikan api kompornya. Ini dia untuk sup sarden, jamur dan juga tahunya itu udah matang. Ini rasanya itu benar-benar seger banget ya. Dimakan tanpa nasi enak, dengan nasi apalagi dah pasti ini anak-anak suka banget ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video kami hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Saranku sih save dulu resepnya ya. Ini sate marangi yang benar-benar rasanya itu enak dan juga dagingnya itu empuk, nggak alot sama sekali. Yang pertama potong-potong dulu dagingnya sesuai dengan selera. Untuk potongannya sesuai dengan sate pada umumnya gitu ya. Tambahkan dengan 1 sendok teh untuk baking soda. Tambahkan secukupnya air. Langsung aja kita rendam kurang lebih 10-15 menit. Dan ini agar dagingnya itu nanti dimasak ataupun dibakar saat itu lebih empuk ya. Langsung lanjut aja, haluskan semua bumbu yang saya sudah sematkan di atas. Tambahkan dengan gula merah dan juga air asam jawanya. Kita chopper sampai dengan halus. Kalau udah halus kayak gini, masukkan ke dalam daging yang sudah dicuci bersih sebelumnya sudah kita rendam ya. Langsung lanjut aja, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata kayak gini, kita tutup, kita diamkan kurang lebih selama 30 menit. Selama 30 menit ya, nunggunya agak lama. Jadi kita rendam dulu untuk tusuk satenya ya dengan air supaya nanti nggak mudah kebakar saat dipanggang nanti ya. Langsung lanjut aja, setelah 30 menit kita masukkan ini ya untuk dagingnya ke dalam tusuk sate seperti ini dan langsung lanjut aja. Kalau udah semuanya selesai, kita bakar menggunakan bara api agar nanti hasil satenya itu benar-benar rasanya itu enak, wangi, dan aroma smoky gitu ya. Dan langsung lanjut aja, kita bakar kurang lebih selama 5-8 menit aja, nggak perlu lama-lama. Kalau warnanya ataupun dagingnya sudah matang seperti ini, langsung kita angkat dan kita sajikan ya. Untuk menyajikannya teman-teman opsional mau pakai bumbu kecap ataupun bumbu kacang, monggo silakan. Di sini saya pakai bumbu kecap aja. Masukkan irisan cabai beserta dengan bawang merah, tambahkan dengan tomat iris dan siram dengan kecap manis ya. Ini dia untuk sate maranginya itu udah mateng. Ini siap untuk disajikan ya. Rasanya yang enak, nggak alot, pokoknya wajib banget untuk kalian reku kalau punya daging Idul Adha nanti.
Ternyata ditambah dengan sayuran, telur dadarku ini jadi lebih istimewa, rasanya juga enak, masaknya itu simple banget ya. Di sini saya ada daun untuk bayam Brazil ya. Jadi untuk telur dadar ini optional, boleh banget dipakaikan dengan bayam biasa ataupun kangkung, juga toge bisa banget ya. Yang pertama tumis untuk bawang bombay sampai dengan layu. Kalau udah layu langsung aja kita masukkan untuk daun bayam Brazilnya. Karena ini saya petik sendiri jadi benar-benar masih fresh banget ya. Sambil nunggu nih ya untuk bayamnya itu empuk, langsung lanjut aja kita pecahkan 3 butir telur ayam utuh. Tambahkan juga dengan bawang putih bubuk dari desaku. Kita masukkan aja ya, ini opsional, saya pakai setengah sendok makan. Dan langsung lanjut disusul dengan ladaku merica bubuk ya. Dan langsung lanjut aja ditambahkan juga dengan garam. Aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, langsung aja kita tuangkan ke dalam bayam Brazil yang sudah empuk ataupun matang seperti ini ya. Langsung lanjut aja kita tuangkan ke dalamnya seperti ini, dan kita masak menggunakan api kecil aja sampai telurnya tuh ngeset. Kalau udah ngeset, balik dan kita goreng sampai dengan matang. Ini dia untuk telur dadar sayurnya itu udah matang. Ini bener-bener buat anak-anak yang nggak suka sayuran langsung dimakan gitu aja. Coba deh ya dimasak sama telur seperti ini. Rasanya itu gurih, enak, wangi dari aroma bawang putih bubuk dan juga ladanya ya. Jadi buat kalian yang mau ya, yang biasa masak telur dadar gitu-gitu aja, coba deh ditambah dengan sayuran, jadi deh menu spesial seperti ini. Selamat mencoba. Di rumah tuh kalau menunya seperti ini udah pasti bisa ngabisin banyak nasi, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Bedeh, ini enak banget ya. Untuk bumbu halusnya itu ada kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, ketumbar bubuk, lada bubuk sedikit terasi, tambahkan dengan sedikit minyak. Langsung aja lanjut kita haluskan bumbu. Untuk menghaluskan bumbunya ini saya pakai chopper dari Meiko ya. Langsung lanjut aja di mangkok saya masukkan 250 gram teri basah, tambahkan juga dengan 100 gram untuk kelapa parutnya. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, seasoning dengan bumbu tambahannya jangan lupa ya mak ya. Tapi sebelumnya kita tambahkan dengan 2 butir telur, tambahkan dengan garam, penyedap rasa, irisan buah tomat dan juga cabai rawit hijau ya mak ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini ya, rasanya sudah enak. Langsung aja kita masukkan dengan secukupnya kemangi. Inilah ya yang bikin sedap juga ya, ada kemanginya. Ini benar-benar seger banget, nanti harum wangi deh pokoknya ya. Oke, langsung lanjut aja, semuanya sudah masuk. Kita sediakan ya untuk daun pisang. Setiap bungkusnya dimasukkan atau ditambahkan dengan 1 lembar daun salam ya mak ya, agar nanti bener-bener rasanya itu lebih sedap lah untuk aroma dari kelapanya ya. Oke, langsung lanjut aja, tambahkan kurang lebih 2 sendok makanan gitu. Langsung kita lipat seperti biasa lah ya mak ya. Semua juga bisa kalau untuk melipat seperti ini ya. Langsung kita sematkan dengan tusuk gigi. Ini bakalan kita kukus ya mak ya. Langsung aja panaskan kukusan. Kita bakalan kukus kurang lebih selama 25 menit. Dan ini dia untuk hasil yang sudah kita kukus ya. Ini sudah kita kukus dan ini sudah siap untuk kita santap atau kita sajikan. Ini dia mak ya, kalau saya bilangnya sih ini botok teri ya, botok teri atau apalah, yang pokoknya ini rasanya itu benar-benar enak banget. Pasti kalian suka. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.